Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dialah Nabi Daud bin Ibsha. Di permulaan ini kita awali dengan membahas nasab dan biografi dari Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Daud merupakan putra dari Ibsha bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nahshun bin Awainatat bin Irmi bin Hasrun bin Farid bin Yahuza bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil, seorang hamba Allah, nabinya dan khalifahnya di Baitul Maqdis, di salah satu nabi dari golongan Bani Israel. Muhammad bin Ishaq berkata, diriwayatkan dari sebagian ahli ilmu dari Wahab bin Munabbih bahwasanya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam adalah seorang yang pendek, matanya berwarna biru, rambutnya jarang, serta suci dan bersih hatinya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwasanya Daud alaihi salatu wassalam telah membunuh Jalut Pembunuhan ini dilakukan di istana Ummu Hakim di dekat tanah yang lapang. Bani Israel menyukainya dan mendukungnya serta menyerahkan kekuasaan kepadanya. Kekuasaan Tolut telah berlalu, maka jadilah Daud alaihi salatu wassalam menjadi raja. Allah Ta'ala telah mengumpulkan padanya antara kekuasaan dan nubuwah, antara kenabian dunia dan kebaikan akhirat. Satu sisi ia sebagai seorang raja bagi sekelompok manusia dan sebagian sisi seorang nabi, maka terkumpullah keduanya pada diri Daud. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah sesudahnya meninggalnya Tolut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Jadi Nabi Daud ini merupakan salah satu nabi. Selain nabi, dia juga seorang raja. Maksudnya adalah seandainya tidak ditegakkan pemerintahan untuk mengatur manusia, maka orang yang kuat akan menindas yang lemah. Oleh karenanya, ada sebuah atsar yang mengatakan raja adalah bayangan Allah di muka bumi. Amirul Mukminin Utsman bin Affan berkata, sesungguhnya Allah akan mencabut suatu kekuasaan, tidak sebagaimana dia mencabut Al-Quran. Ibnu Jarir telah menyebutkan dalam kitab tarikh bahwasanya Jalut ketika perang tanding dengan Tolut, ia berkata, keluarkanlah kepadaku seorang untuk bertanding, maka akan aku keluarkan seorang untuk bertanding denganmu. Tolut pun menumbuhkan semangat orang-orang dan Daud pun terpanggil. Akhirnya Daud dapat membunuh Jalut. Wahab bin Munabbih berkata, kemudian manusia tertarik dengan Daud sampai nama Tolut pun tenggelam. Bahkan mereka menumbangkan Tolut dan kedudukan Daud sebagai penguasa atas mereka. Ada yang menyebutkan bahwa hal ini terjadi atas perintah Samuel. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan Daud alaihissalam diangkat menjadi penguasa sebelum peperangan dengan Jalut. Ibnu Jarir mengatakan pendapat yang dipegang oleh jumhur adalah bahwasanya Daud alaihissalam menjadi penguasa setelah terbunuhnya Jalut. Wallahu a'lam. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Sa'ad bin Abdul Aziz bahwasanya Nabi Daud membunuh Jalut di istana Ummu Hakim, dan sungai yang dimaksud adalah sungai yang disebutkan dalam ayat, sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Buatlah baju besi yang besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan soleh, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Al-Anbiya ayat 79-80, Allah memberikan pertolongan kepadanya dalam hal pembuatan baju perang dari baju besi untuk melindungi seorang prajurit dari serangan musuh Allah, dan mengilhamkan kepadanya tentang tata cara pembuatan baju tersebut. Firman Allah Ta'ala, dan ukurlah anyamannya, maksudnya janganlah engkau pasang dengan paku karena akan menjadi tertutup atau sulit digerakkan, dan janganlah terlalu tebal karena bisa cepat retak. Ini merupakan pendapat Mujahid, Qatadah, Al-Hakim, Ikrimah. Sedangkan Hasan Al-Basri, Qatadah, dan Al-Amasyah berpendapat bahwasanya Allah telah melunakkan untuknya besi
sehingga beliau menganyamnya dengan tangannya tanpa membutuhkan api dan pukulan. Daud alaihissalam adalah orang pertama yang membuat baju perang besi yang sebelumnya hanya dari logam yang tipis. Ibnu Syazab berkata saat itu Daud alaihissalam setiap hari membuat baju perang yang beliau jual dengan harga 6.000 dirham, dan telah disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya makanan yang paling baik bagi seorang adalah dari hasil pekerjaannya, dan sesungguhnya Daud makan dari hasil kerjanya sendiri. Ibnu Abbas dan Mujahid berkata, Al-Aidi adalah kekuatan dalam ketaatan, yaitu orang yang mempunyai kekuatan di dalam beribadah dan amal soleh. Qatadah berkata, yaitu diberikan kekuatan di dalam beribadah dan kefahaman di dalam Islam. Telah diterangkan kepada kita bahwasanya Daud mengerjakan sholat malam dan berpuasa separuh tahun, dan telah disebutkan dalam kitab, sholat yang paling disukai Allah adalah sholatnya Daud, dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Daud. Dia tidur separuh malam dan sholat sepertiganya, lantas tidur seperempatnya. Dia sehari puasa, sehari buka, dan tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Allah juga telah memberikan suara yang bagus yang belum pernah diberikan kepada yang lain, yaitu sekiranya beliau bersuara dengan bacaan kitabnya, maka burung-burung akan berhenti di udara seraya mengucapkan istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karena tarjiknya Nabi Daud, dan akan bertasbih karena tasbihnya. Begitu juga gunung-gunung akan menjawab dan tasbih bersamanya setiap pagi dan sore. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepadanya. Al-Auza'i berkata, Abdullah bin Amir bercerita kepadaku, ia berkata, Daud telah diberi suara yang bagus yang belum pernah diberikan kepada siapapun, sampai ada burung dan hewan buas berhenti di sekelilingnya dan meninggal karena kehausan dan kelaparan, sebab mendengar suara merdu. Bahkan sungai-sungai berhenti mengalir karena mendengar suaranya. Tak seorang pun yang mendengar suara Daud kecuali menari-nari seperti orang yang berdansa. Ketika Daud sedang membaca kitab Zabur dengan suara yang belum pernah terdengar sebelumnya, maka jin, manusia, burung, dan hewan-hewan berhenti karena mendengar suaranya. Bahkan ada yang meninggal karena kelaparan. Abu Bakar Ibnu Abi Ad-Dunya telah menceritakan kepada kami bahwa Muhammad bin Mansur At-Tausi telah menceritakan kepada kami, saya mendengar bahwa Syibhan telah mengabarkan ketika Daud mulai membaca kitab Zabur, maka para gadis bermunculan. Ini salah satu riwayat yang gharib ya. Abdul Razak berkata, saya bertanya kepada Atho tentang bacaan yang dilakukan dan ia menjawab, tidak apa-apa. Saya mendengar Ubaid bin Umar berkata, Daud mengambil alat musik lalu memainkannya dengan diikuti bacaan Zabur. Suaranya terus mengalir yang mendorong untuk menangis, maka ia pun menangis. Jadi Nabi Daud ini merupakan salah satu Nabi Allah yang diberikan kitab berupa kitab Zabur. Abu Salamah meriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, Abu Musa telah diberi suaranya Daud. Di samping suaranya Daud bagus, suaranya pun lembut dan membaca kitab Zabur dengan cepat. Daud telah dilembutkan bacaannya ketika Daud memerintahkan untuk memasang pelana hewan-hewan, dan ia membaca kitab Zabur supaya lebih mudah di dalam pemasangan pelana itu. Daud hanya makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Musa bin Uqbah telah meriwayatkan hadis dari Nabi bahwasanya Daud telah dilembutkan bacaan kitab Zaburnya. Kemudian ia diperintahkan untuk memasang pelana hewan, dan ia membaca Zabur supaya mudah di dalam pemasangan pelana itu. Daud hanya makan dari hasil pekerjaannya. Zabur yang diturunkan dan diwahyukan kepadanya disebutkan seolah-olah memang ada bukti bahwa Daud merupakan seorang raja yang mempunyai pengikut. Daud membaca kitab Zabur dalam rentang waktu pemasangan pelana hewan. Ini merupakan bacaan yang cepat yang disertai dengan tadabbur, melakukan dan dengan kekhusyuan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepadanya.
Zabur merupakan kitab yang sudah terkenal dan kami telah sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain bahwasanya Zabur diturunkan di bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat nasihat-nasihat dan hikmah-hikmah yang baik bagi orang yang memperhatikannya. Firman Allah Ta'ala, kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Ibnu Jarir dan Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ada dua orang laki-laki yang mengadu kepada Daud tentang seekor sapi. Salah seorang di antara keduanya menuduh yang lain telah mengambil sapinya, dan yang lain menolak tuduhan yang ditujukan kepadanya. Kemudian Daud menangguhkan perkaranya sampai malam hari. Ketika malam telah tiba, Allah memberi wahyu kepadanya untuk menghukum mati penuduh. Ketika pagi hari, Daud berkata kepada penuduh, sesungguhnya Allah telah memberi wahyu kepadaku untuk membunuhmu, dan saya pasti akan melaksanakan hukuman mati itu. Apa yang menyebabkanmu mengadukan permasalahan ini? Penuduh itu menjawab, demi Allah wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang benar dengan tuduhan itu. Hanya saya sebelum permasalahan ini telah menipu ayahnya. Kemudian Daud memerintahkannya untuk dihukum mati, maka dibunuhlah penuduh itu. Begitu agung perkara Daud bagi Bani Israel dan mereka sangat tunduk kepadanya. Mujahid dan Asyudi berkata, Daud alaihissalam tepat di dalam memberi dan di dalam memahami keputusan, sedangkan Mujahid berkata, Daud alaihissalam bijaksana dalam bicara dan dalam memutuskan hukum. Wahab bin Munabbih berkata, ketika terjadi banyak kejahatan dan persaksian-persaksian palsu di kalangan Bani Israel, maka Allah memberi Daud rantai dari emas yang menjulur dari langit sampai tanah lapang yang ada di Baitul Maqdis sebagai alat pengambil keputusan, yaitu ketika ada dua orang yang berselisih di dalam memperebutkan haknya, maka sampai pada hari maka yang benar akan bisa memegang dan yang salah tidak bisa sampai kepada rantai itu. Ini terus berlangsung sampai ada orang yang menitipkan berliannya kepada orang lain. Kemudian orang itu mengingkarinya, kemudian ia mengambil seruling dan menaruh berlian tersebut di dalamnya. Ketika mereka berdua datang ke tanah lapang, maka penuntutnya bisa memegang rantai. Kemudian ketika yang diperintah yang lain, ambillah dengan tanganmu dan pergilah dengan tongkat itu. Ia pun memberikan tongkat yang di dalamnya terdapat berlian ke penuntut sambil berkata, ya Allah, sesungguhnya engkau telah tahu bahwa aku telah menyerahkannya. Kemudian ia meraih rantainya dan ia pun berhasil meraihnya. Maka perkara ini menjadi tidak jelas bagi Bani Israel dan perkara ini pun cepat menyebar di antara mereka. Hal ini juga disampaikan dalam Quran Surat As-Sod ayat 21 sampai 25. Banyak para mufassirin baik dari kalangan salaf dan khalaf menyebutkan penafsiran ayat di atas bahwasanya kisah-kisah dan cerita-cerita yang kebanyakan merupakan cerita Israiliyat, bahkan ada dari kisah tersebut yang dusta. Kami tidak menyebutkan di dalam kitab supaya lebih ringkas dalam membaca kisah dalam Al-Quran. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang hendak dikehendaki ke jalan yang lurus. Para ulama berpendapat tentang ayat sajdah di dalam surat Shad. Apakah itu merupakan ayat yang dianjurkan untuk sujud tilawah atau hanya merupakan sujud syukur saja? Ada dua versi pendapat. Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad ibnu Ubaid at-Tanafisi menceritakan kepada kami, saya bertanya kepada Mujahid tentang ayat sajdah surat Shad. Mujahid berkata, saya bertanya kepada Ibnu Abbas di ayat mana Anda melakukan sujud. Ibnu Abbas menjawab, apakah kamu tidak membaca wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman, dari keturunan Nuh yaitu Dawud dan Sulaiman. Dan Daud adalah salah seorang nabi di mana nabi memerintahkan untuk mencontohnya. Daud telah bersujud di dalam ayat ini dan Rasulullah bersujud di dalamnya. Hal ini disebutkan dalam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai bahwasanya hadis ini
Hadis sahih. An-Nasa'i berkata, Ibrahim bin Hasan al-Muqsini telah bercerita Hajjaj bin Muhammad telah menceritakan kepada kami dari Umar bin Zar, dari bapaknya, dari Sa'id bin Jubair, bahwasanya Nabi sujud di dalam surat Shad seraya bersabda, Daud telah sujud di dalamnya sebagai ungkapan dari taubatnya dan kita bersujud di dalam ayat ini sebagai ungkapan rasa syukur. Ada sebuah riwayat yang berkata, ada seorang yang datang kepada Nabi. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bermimpi seakan-akan aku sholat di belakang sebuah pohon. Aku membaca surah Sajdah. Kemudian pohon itu pun sujud mengikuti sujudku. Ketika pohon itu sujud, aku mendengar ia berdoa, Ya Allah, catatlah untukku kebaikan di sisimu dan jadikanlah simpanan di sisimu dan ampunilah dosa-dosaku dan terimalah sebagaimana engkau terima hambamu Daud. Saya telah melihat Nabi melaksanakan sholat dan membaca surat Sajdah. Kemudian beliau bersujud dan aku mendengar doanya sebagaimana yang diucapkan oleh pohon dalam mimpi yang diceritakan oleh orang itu. Allah Ta'ala berfirman, maka kami ampuni baginya kesalahannya itu dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Maksudnya adalah Daud mempunyai kedudukan di hari kiamat, yaitu kedekatan di sisi Allah yang mendekatkan dirinya dari kemuliaan Allah sebagaimana yang diriwayatkan orang yang adil akan berada di atas mimbar dari arah cahaya di samping kanan Allah. Kedua tangannya adalah kanan, yaitu orang yang berbuat adil terhadap keluarganya dengan keputusan yang terhadapnya orang-orang yang berdoa dalam kekuasaannya. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis, sesungguhnya manusia yang paling dicintai dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah pemimpin yang adil. Dan sesungguhnya manusia yang paling dibenci Allah adalah manusia, yaitu seorang pemimpin yang zalim. Pada hari kiamat, Daud alaihissalam berdiri di belakang arsy. Kemudian Allah berfirman kepadanya, Hai Daud, agungkanlah aku hari ini dengan suaramu yang bagus dan merdu, sebagaimana engkau mengagungkanku ketika di dunia. Daud menjawab, bagaimana aku bisa melakukannya sedangkan suara itu telah engkau ambil? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengembalikannya hari ini padamu. Kemudian Daud alaihissalam mengencangkan suaranya, mencurahkan kenikmatan bagi para penduduk surga. Khutbah Allah yang ditujukan kepada Daud maksudnya adalah pengurusi segala permasalahan. Jadi posisi Daud di dunia itu sebagai seorang raja dan nabi, mengurusi segala permasalahan, memberi hukum kepada para manusia, memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil dan mengikuti kebenaran yang diturunkan oleh Allah, bukan malah mengikuti pendapat manusia dan hawa nafsunya. Juga memberikan ancaman bagi siapa saja yang tidak berbuat demikian dan bagi siapa saja yang berhukum dengan hukum yang lain. Pada masa Daud adalah panutan dalam hal keadilan, banyaknya ibadah dan berbagai bentuk takorup. Bahkan tak satu pun jam yang terlewatkan baik malam maupun siang, kecuali seluruh anggota keluarganya mengerjakan ibadah. Abu Bakar bin Abi Ad-Dunya Ismail bin Ibrahim bin Hasan telah meriwayatkan, Sahih Al-Marri telah meriwayatkan kepada kami dari Imron Al-Juwani dari Abu Al-Jailidi. Ia berkata, saya membaca tentang pertanyaan Daud, bahwasanya Daud berkata, Ya Rob, bagaimana mungkin aku dapat bersyukur kepadamu, padahal aku tidak bisa bersyukur kecuali hanya dengan nikmatmu. Abu Jildi berkata, kemudian datanglah wahyu kepadanya, Wahai Daud,
bukankah kamu sudah mengerti bahwa segala kenikmatan berasal dariku? Daud alaihissalam menjawab, benar wahai Rabbku. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku meridhoimu dengan itu semua. Al-Baihaqi berkata, Abu Abdullah Al-Hafidh telah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Al-Balawi telah menjelaskan kepada kami, Muhammad bin Yunus Al-Quraisy telah meriwayatkan kepada kami, segala puji bagi Allah sesuai dengan kemuliaan wajah dan keagungannya. Kemudian Allah memberi wahyu kepadanya, wahai Daud, bekerja keraslah untuk memeliharanya. Abdullah Mubarak berkata dalam kitab Zuhud, sesungguhnya di antara kata-kata hikmah dari keluarga Daud, hendaklah seseorang yang berakal tidak lalai di dalam 4 waktu. 1 waktu untuk bermunajat kepada Rabb-Nya, 1 waktu untuk bermuhasabah diri, 1 waktu untuk mendatangi saudaranya atau bersilaturahmi yang memberitahukan tentang aib-aibnya dan saudaranya membenarkan dirinya, dan 1 waktu dipergunakan untuk khalwah atau menyendiri antara dirinya dengan kesenangannya yang diperbolehkan dan baik bagi dirinya. Waktu ini yang sangat membantu atas waktu yang lain. Menghilangkan kepenatan dalam hati. Hendaklah seorang yang berakal mengenali waktunya, menjaga lisannya, dan menerima keadaannya. Hendaklah seorang yang berakal tidak berjalan kecuali di dalam 3 hal: mencari bekal untuk akhirat, mencukupi kehidupannya, dan untuk memperoleh kenikmatan yang halal. Abu Bakar bin Abi Dunya telah meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Khaitsamah dari Ibnu Mahdi dari Sufyan, saya telah mendengar Wahab bin Munabih, kemudian ia menyebutkan hadis yang sama sebagaimana tersebut di atas tadi ya. Al-Hafidh Ibnu Asakir telah meriwayatkan banyak hal tentang biografi Daud yang penuh keindahan. Di antara ucapan Daud, jadilah kamu bagi seorang anak yatim, seperti seorang ayah yang penuh kasih. Ketahuilah sesungguhnya kamu akan menuai apa yang kamu tanam. Wahai penanam keburukan, engkau pasti akan menuai darinya. Perumpamaan seorang penyeru kaum yang bodoh adalah seperti seorang penyanyi di samping seorang mayat. Daud berkata, alangkah buruknya orang yang menjadi fakir setelah ia kaya, dan yang lebih buruk adalah kesesatan setelah mendapatkan hidayah. Daud berkata, perhatikanlah atas segala sesuatu yang engkau benci. Ketika engkau bersama suatu kaum, janganlah kamu lakukan ketika engkau sendiri. Janganlah kamu menghitung-hitung atas segala sesuatu yang engkau berikan kepada saudaramu, karena sesungguhnya itu semua akan menyebabkan timbulnya permusuhan antara kamu dan dia. Yahudi telah berkomentar ketika mereka melihat Rasulullah menikahi seorang perempuan, lihatlah oleh kalian semua, orang itu atau Muhammad tidak pernah merasa kenyang. Demi Allah, obsesinya adalah perempuan saja. Nah, ini kata-kata Yahudi. Orang-orang Yahudi hasad kepada Nabi Muhammad SAW karena banyaknya istri beliau dan mereka menganggap sebuah aib. Seraya berkata, kalau memang dia seorang nabi, pasti dia tidak mau dengan perempuan. Dan orang yang paling gencar dalam hal ini adalah Huyai bin Akhtab. Kemudian berdusta dan mengabarkan kepada mereka tentang keutamaan dan keluasan rahmat Allah atas para nabinya. Maksudnya adalah apa yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman bin Daud. Dia memiliki 1000 orang istri, 700 orang yang dinikahi dengan membayar mahar, dan 300 orang dari rampasan peperangan. Sedangkan Daud mempunyai 100 orang istri, dan di antaranya adalah ibu Sulaiman bin Daud, Auria, yang dinikahi Daud setelah ada kejadian fitnah. Berarti ini lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Al-Khulabi telah menyebutkan riwayat yang serupa. Daud mempunyai 100 orang istri, sedangkan Sulaiman memiliki 1000 orang istri, dan yang 300 dari rampasan perang. Al-Hafidz yang meriwayatkan dalam kitab tarikhnya berkaitan dengan biografi Sutaqah ad-Dimashqi yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari jalan periwayatan Al-Faraj Al-Faldah Al-Himsi dari Abu Hurairah Al-Himsi. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang puasa. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, sungguh aku akan menceritakan kepadamu sebuah hadis yang masih aku simpan. Jika kamu menghendaki, aku akan menceritakan kepadamu tentang puasanya Daud, karena dia seorang yang ahli puasa, seorang pemimpin, seorang pemberani yang tidak gentar ketika bertemu dengan musuh, dan dia 1 hari puasa, 1 hari tidak. Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama adalah puasanya Daud. Dia membaca Zabur dengan 70 macam bacaan.
Dia mengerjakan sholat malam, satu rakaat yang di dalamnya ia menangis, dari segala sesuatu yang mendengar tangisannya ikut menangis. Dan sebab suara Daud, rasa duka dan rasa panas bisa hilang. Jika engkau menghendaki, aku akan jelaskan kepadamu tentang puasa putranya Daud, yaitu Sulaiman. Sesungguhnya ia berpuasa 3 hari di awal bulan, 3 hari di pertengahan, dan 3 hari di akhir bulan. Sulaiman mengawali bulan dengan puasa. Di tengahnya pun puasa dan mengakhirinya dengan puasa. Jika engkau menghendaki, aku akan menceritakan kepadamu tentang puasanya Isa bin Maryam, seorang anak dari seorang wanita yang masih perawan dan ahli ibadah. Sesungguhnya Isa berpuasa 1 tahun penuh, makanya dengan gandum, sedangkan pakaiannya terbuat dari bulu. Memakan dengan apa yang ada, tidak meminta yang tidak ada. Tidak mempunyai anak, ia meninggal, tidak mempunyai rumah yang rusak. Ketika menemui malam dimanapun ia berada, ia akan membersihkan kedua kakinya, kemudian ia mengerjakan sholat sampai datang waktu subuh. Isa merupakan pemanah hebat, tidak pernah kehilangan hewan buruan yang ia inginkan. Ketika melewati majelis Bani Israel, dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ibnu Abbas berkata, jika engkau menghendaki, aku akan ceritakan kepadamu tentang ibunya Isa, Maryam bin Imran. Ia 1 hari berpuasa, 2 hari tidak puasa. Jika engkau menghendaki, aku akan ceritakan kepada kamu tentang puasanya seorang nabi dari Arab dan ummi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya beliau berpuasa 3 hari setiap bulan, dan beliau bersabda, ini adalah puasa setahun. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abu Nadhr Al-Faraj bin Fadlah bahwasanya hadis ini marfu tentang puasanya Daud. Telah diriwayatkan dalam suatu riwayat menjelaskan tentang penciptaan Adam ketika Allah mengeluarkan keturunannya dari punggungnya. Adam alaihissalam melihat sebagian keturunannya adalah para nabi. Adam melihat seorang laki-laki yang bercahaya dari para nabi itu. Kemudian Adam bertanya, wahai Robku, siapakah dia? Kemudian Allah menjawab, ini adalah putramu Daud alaihissalam. Kemudian Adam bertanya lagi, wahai Robku, berapakah umurnya? 60 tahun. Adam pun berkata, wahai Robku, tambahkanlah umurnya. Allah menjawab, tidak, kecuali jika aku tambahkan umurnya yang diambil dari umurmu. Sedangkan umur Adam sendiri adalah 1000 tahun. Kemudian umur Daud ditambah 40 tahun. Ketika umur Adam telah habis, datanglah malaikat maut kepadanya. Kemudian Adam berkata, umurku masih 40 tahun. Adam telah lupa dengan umur yang telah diberikan kepada Daud. Allah pun menyempurnakan umur Adam sampai 1000 tahun dan Daud sampai 100 tahun. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan dia mensahihkannya, dan Ibnu Kuzaimah tentang jalur periwayatannya dan lafaz telah disebutkan di dalam kisah Adam. Ini merupakan pendapat yang salah dan tertolak. Mereka menyatakan bahwa masa kekuasaan Daud adalah 40 tahun. Pendapat ini masih bisa diterima karena ketika kita menemukan pendapat yang menentangnya. Adapun tentang meninggalnya Daud, Imam Ahmad telah mengatakan dalam musnadnya, Qubaisyah telah menceritakan kepada kami, Yakub bin Abdurrahman bin Muhammad bin Amr bin Abu Amr telah menceritakan bahwasanya Muthalib dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, Daud adalah orang yang pencemburu sekali. Ketika Daud keluar rumah, ia mengunci pintu-pintu sampai ia kembali sehingga tak seorang pun bisa masuk dalam keluarganya. Pada suatu hari, Daud keluar rumah dan ia pun mengunci rumahnya. Kemudian istrinya mengintip ke dalam rumah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berada di dalam rumah. Kemudian istrinya pun bertanya tentang orang yang berada di dalam rumah itu. Dari mana orang itu bisa masuk rumah, sedangkan rumah masih terkunci? Demi Allah, ini merupakan aib bagi Daud. Kemudian Daud mendatangi laki-laki yang berdiri di tengah-tengah rumahnya. Daud bertanya, siapakah Anda? Laki itu menjawab, saya adalah orang yang tidak pernah takut kepada raja dan tidak ada penghalang bagiku. Daud berkata, kalau begitu engkau pastilah malaikat maut yang datang membawa perintah selamat datang. Dan malaikat maut pun berdiam diri beberapa saat sampai dicabutnya roh Daud. Ketika sudah dimandikan dan dikafani, panas terik matahari menyengatnya. Kemudian Sulaiman memerintahkan kepada burung untuk memberikan naungan kepada Daud. Burung pun menaungi Daud sampai bumi terlihat gelap atas naungannya. Kemudian Sulaiman memberikan perintah kepada para burung itu, rapatkanlah satu sayap kalian. Abu Hurairah berkata, Rasulullah mulai memperlihatkan kepada kami tentang gambaran
apa yang telah diperbuat oleh burung-burung itu. Rasulullah mengepalkan satu tangannya. Pada hari itu elang menguasainya. Pada hari itu burung elang menguasai di dalam menaungi Daud. Al-Mudrihiyah adalah burung-burung yang panjang sayapnya. Bentuk tunggalnya adalah madarki. Al-Jawari berkata, itu adalah burung elang yang panjang sayapnya. Asudi berkata, diriwayatkan dari Abu Malik dari Ibnu Abbas, ia berkata, Daud meninggal pada hari Sabtu secara mendadak dan burung-burung menaungi jasadnya. Asudi juga berkata, diriwayatkan dari Abu Malik berkata, Daud alaihissalam meninggal pada hari Sabtu secara tiba-tiba. Ishaq bin Bishri berkata, diriwayatkan dari Sa'id bin Abu Arubah, Daud meninggal secara tiba-tiba pada hari Rabu dalam usia 100 tahun. Abu Sakan al-Hajri berkata, Abu al-Khalil, Daud dan putranya Sulaiman meninggalnya secara tiba-tiba. Semoga Allah merahmati, memberikan sholawat dan salam kepada mereka semua. Dan ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa malaikat maut mendatangi Daud ketika ia sedang turun dari mihrabnya. Kemudian Daud berkata kepada malaikat maut itu, biarkanlah aku turun atau aku akan naik dari mihrab. Malaikat maut menjawab, hai Nabiullah, engkau telah menghabiskan waktu tahun demi tahun, bulan demi bulan, umur dan juga rizki. Kemudian Daud alaihissalam langsung sujud di atas tangga tersebut. Daud diambil nyawanya dalam keadaan sujud. Ishaq bin Shiri berkata, Wafir bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami dari Abu Sulaiman al-Falestin dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, sesungguhnya ketika para manusia menghadiri pemakaman Daud, mereka duduk di bawah panasnya sinar matahari di musim panas dan diikuti oleh 40.000 rahib yang memakai pakaian kebesarannya, yaitu baju mantel lengkap dengan tutup kepalanya. Dan masih banyak lagi para manusia yang mengikuti pemakaman selain para mihrab itu. Tak seorang pun dari Bani Israel yang meninggal setelah kematian Musa dan Harun yang sampai membuat mereka sangat sedih kecuali hanya Daud. Mereka merasa kepanasan kemudian meminta kepada Sulaiman supaya membuatkan untuk mereka sesuatu yang melindungi mereka dari panas. Kemudian Sulaiman pun keluar dan memerintahkan para burung untuk menaungi manusia. Burung itu pun merapat satu sama lain dari berbagai penjuru sampai angin pun tertahan untuk berhembus. Orang-orang pun merasa tersiksa dengan keadaan yang gelap. Mereka pun mengadu kepada Sulaiman tentang hal itu. Sulaiman keluar dan memanggil para burung untuk menaungi orang dari arah sinar matahari saja dan menyingkir dari arah berhembusnya angin. Burung itu melaksanakannya sehingga orang-orang mendapat naungan dan hembusan angin. Ini merupakan kekuasaan Sulaiman yang pertama kali mereka lihat. Al-Hafidh Abu Ya'la berkata, Abu Hammam Al-Walid bin Suja telah menceritakan kepada kami, Abu Walid bin Muslim telah menceritakan kepadaku dari Al-Haytham bin Humaid, dari Abu Al-Watin bin Atok, dari Nasr bin Al-Qomah, dari Jubair bin Nafir, dari Abu Darda. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya ketika Allah mewafatkan Daud dari tengah-tengah para sahabatnya tanpa menimbulkan fitnah, sedangkan para sahabat Isa berada di atas sunnah dan petunjuknya selama 200 tahun. Ini merupakan hadis yang gharib dan perlu peninjauan ketika dikatakan marfu. Al-Watin bin Atta adalah termasuk orang yang dhaif di dalam periwayatan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah kisah dari Nabi Daud alaihissalam, salah satu golongan nabi Bani Israel yang merupakan nabi juga seorang raja yang diberi kemampuan mampu menaklukkan besi. Yang merupakan salah satu musyiah beliau adalah kitab diturunkannya kitab Zabur sebagai umat atau sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel di masa beliau. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.